Oke. Oke, what up kids, I'm back. Oke, kalau misalnya di video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya yang Bapak bagi dalam berbagai part-part supaya materi kalian gak capek ya. Sekarang kita bakal ngerjain, Bapak akan bahas soal-soal yang kemarin Bapak udah kasih ke kalian. Oke, yang 2 minggu lalu kemarin yang pas online learning, Bapak kasih tugas, yang kalian udah masukin ke Bapak, ya sekarang kita akan bahas. Ya, di video ini sebelum itu paling pertama Bapak tunjukin ini dulu ya, karena kita akan menuju ke sini pembelajaran kita semuanya yang tadi kalian udah lihat dalam video kalau kalian nonton ya. Oke, tapi Bapak nggak tahu ya, ada yang nonton ada yang enggak ya. Yang nonton puji Tuhan, kalau nggak nonton ya oke nak ya, selamat bertemu di ujian nanti. Oke, next. Sekarang kita akan balik ke soal. Di soal ini Bapak tugasin ke kalian kemarin itu ada 5 soal. Oke nak, soal ini cukup gampang. Sekarang Bapak akan bahas satu per satu dan kita akan nemuin mana sih jawaban yang benar kok bisa seperti ini. Dan Bapak akan videoin ini, Bapak akan back to back sambil kita ngerjain materi, kita ngerjain soal ini. Bapak akan jelasin sembari menjelaskan materinya. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan udah siap, oke, prepare your pen. Oke nak, siap-siap. Kita udah akan bahas. Ya, setelah bahas, Bapak harap kalian bisa banyak belajar dari sini. Oke, kita lihat. Nomor 1. Gambar berikut merupakan nefron dari organisme mamalia. Oke? Ya, kenapa nak? Karena ya, kita manusia kera ya, kelelawar, oke, yang bawa corona, oke. Kita tuh punya sistem tubuh yang sama. Kita adalah sekelompok ya, dalam dunia saintifik dikelompok dalam kingdom mamalia, oke. Bukan hewan, kita bukan hewan ya, kelompok mamalia tapi bukan hewan, manusia mamalia. Kita pada umumnya memiliki nefron yang sama. Oke, kita punya jenis nefron yang sama seperti ini. Ya, pada umumnya. Oke. Video yang sebelumnya kita udah belajar, dia punya bagian, ada yang glomerulus sama capsula Bowman di sini, atau kita kenal sebagai corpuscle. Oke. Kemudian ada tubulus apa aja? Proximal, Henle, distal. Oke. Proximal, Henle, distal, kemudian semua tuh akan dikumpulkan di tubulus pengumpul. Makanya kalau kalian lihat yang tubulus pengumpul ini kayak, kok ini ada kayak potongan. Nah, itu aturannya itu nyambung sama nefron yang lain. Oke? Sekarang kita akan bahas. Berdasarkan, jelek kayak gini layarnya. Kayak gini yang bahas. Berdasarkan tabel pada gambar di atas, identifikasikanlah A. Area di mana glukosa secara selektif direabsorpsi oleh kapiler darah, tempatnya di mana? B. Bagian-bagian nefron yang terdapat pada korteks. Dan C. Bagian-bagian nefron yang terdapat pada medula. Ini yang akan Bapak jelaskan secara rinci yang Bapak udah bilang di video sebelumnya. Oke, secara rinci. Oke, now you can see here. Oke, di gambar ini itu kelihatan rame. Ya, emang rame karena banyak zat-zat di sini ya. Di video sebelumnya bukan tutorial ya. Pembahasan sebelumnya Bapak kasih tahu itu hanya proses secara umumnya yang terjadi di PHD. Tapi kalau di sini tuh ditunjukin secara lengkap dia punya zat-zat apa yang mengalami reabsorpsi di dalam situ. Kalau bisa kita lihat di video sebelumnya itu pada umumnya itu direabsorpsikan adalah air sama ion-ion. Ion-ion juga ditulis di situ sodium, NaCl, garam. Oke, tapi sebenarnya zat-zat yang direabsorpsi itu ada banyak, dia punya jenis. Bukan jenis, dia pernah aneka tuh, beraneka tuh macam. Oke, jadi dia punya diverse, dia punya keanekaragaman itu cukup hayati ya. Oke, salah bukan hayati, kayak hayati itu kehidupan. Pokoknya dia punya banyak jenis. Kita lihat area-area, kita mulai dari glomerulus, proximal, Henle, distal. Oke, lihat zoom. Oke, lihat di sini. Harus kalian tahu proses reabsorpsi itu pasti paling rame
paling banyak itu terjadi itu di bagian pertama, yaitu di tubulus contractus proximal. Kenapa? Karena tubulus contractus proximal itu adalah tubulus paling pertama yang dilewati setelah datang dari glomerulus. Dia tuh pertama banget. Nah, makanya pada saat terjadi penyerapan kembali, karena dia tubulus pertama yang menyerap kembali, nah, banyak banget zat-zat yang diserap. Makanya mayoritas di sini tuh, lihat kan, mayoritas di sini tuh paling banyak tuh zat-zat tuh ada di sini. Harus kalian tahu, nah, glukosa ini bukan namanya, bukan glukosa Na+, amino asid K+, enggak ya. Ini tuh zat-zat sendiri, ada glukosa, ada ion Na+, ada asam amino, ada ion K+, ada protein, ada ion CO2+. Ini yang Bapak bilang kemarin tuh yang ion-ion yang diwakilin sama Na. Oke, tapi sebenarnya ada banyak. Kita lihat. Tubulus contractus proximal. Oke, kita zoom ya. Zat-zat apa aja sih? Oke, zat-zat yang diserap kembali yang pertama kita lihat tadi itu adalah ion-ion. Ion itu apaan sih yang ini? Nah, natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorin ya, terus karbonat ya di sini ya, asam karbonat ya, kemudian ada H2O ya, H2O diambil lagi. Kemudian ada apa? Ada glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, urea sama asam urat. Harus kalian tahu, nah, urea sama asam urat tuh di sini tuh walaupun bakal dibuang masih keserap dikit lah ya, milimis dikit dia masuk. Tapi sebenarnya tuh mayoritas urea sama asam urat ya, itu mayoritas itu akan dikeluarkan oleh tubuh, tergantung. Kalau misalnya tubuh kita tuh kekurangan asam urat ya, atau dia mungkin diserap banyak. Kalau misalnya kita nggak perlu, pasti dikeluarin, dibuang juga banyak. Oke, lihat di bagian pertama ya, ini tuh paling banyak. Yang pertama itu adalah ion-ion diserap. Terus apa lagi? Air, kemudian ada beberapa zat sisa metabolisme. Nah, ini juga yang di atas ini zat-zat yang mesti kita perlukan. Oke, glukosa, asam amino, vitamin, sama proteinnya. Tapi harus kalian tahu, nah, aturan Bapak nggak tahu ya kenapa ada protein di sini. Aturan protein itu nggak boleh lewat di sini. Ya, protein itu nggak boleh lewat di sini, soalnya bahaya. Kalau misalnya protein lewat tuh di glomerulus, kita punya filtrasi itu terganggu. Ya, mungkin dikit kali, mungkin bisa. Ya, tapi kalau udah kebanyakan protein lewat itu nggak boleh. Itu akan menyebabkan penyakit. Itu penyakit apa namanya? Nanti kita lihat di materi tentang penyakit. Oke? Jadi kebanyakan. Ya. Next, habis kemudian dia masuk ke proximal. Masih di proximal. Lihat di sini, di masih proximal. Selain penyerapan kembali, ada juga zat-zat dari kapiler darah. Oke, nah harus kalian tahu, nah, kapiler darah di sini nggak ditaruh ya. Cuman ditaruh kita punya tubulus. Oke, cuma kita punya nefron ya. Aturan itu di keseluruhan di sini tuh ada kapiler darah yang entangled. Oke, sampai sekarang Bapak nggak tahu tuh entangled itu di mana ditaruhnya. Oke, apa ya bahasa Indonesianya? Cara sendiri. Bagian ini, ada zat-zat yang dimasukin lagi ke tubulus. Ya, diserap yang dari kita punya kapiler darah ke tubulus. Perhatikan di sini. Ada yang melalui glomerulus ya, keluar ya. Ada yang dari tubulus dari kapiler darah dia masuk ke tubulus, nggak ikut dari glomerulus. Apa aja? Itu adalah urea, zat yang nggak dipakai, asam urat, kreatinin, oke, yang nggak dipakai, sama obat-obatan. Di sini tuh kalau misalnya kita lihat di video sebelumnya, bukan video ya, di animation sebelumnya. Oke, kita lihat proximal. Oke, look at that. Oh, look at you. Oh, that's it. Lihat proximal. Kan di sini kan terlihat di sini ada medicine residue yang hijau-hijau. Medicine hijau-hijau. Oke. Lihat di sini yang dari darah, kapiler darah masuk ke tubulus, from blood to tubule. Oke? Lihat. Mungkin ini yang ditaruh di sini. Lihat, masih ada some drugs. Oke? Medicine yang masih dimasukin lagi, bukan masukin lagi ya, yang dari kita punya sistem peredaran darah ya, dimasukin lagi ke tubulus. Perhatikan, kita punya obat-obatan itu nggak dari glomerulus loh,
dia masuk ke kita punya tubulus, dia tuh biasa tuh langsung dari kapiler darah, dia langsung masuk ke kita punya tubulus, nggak melalui glomerulus. Ya lihat, asam drugs, kreatinin, asam urat, sama urea. Harus tahu nggak beda di sini? Di sini tuh ada urea sama asam urat yang diserap, tapi lebih banyak yang dari kapiler ke tubulus daripada tubulus ke kapiler. Oke? Kenapa? Karena urea sama asam urat, kreatinin, drugs, obat-obatan itu nggak kita pakai lagi. Dimasukin lagi ke sintubulus. Oke? Ion H+, NH4+, amonia. Makanya kencing itu kita punya pipis tuh bau agak bau amonia ya, kayak gitu. Oke? H+, ion H+ itu tergantung. Nah, kalau misalnya kita lagi banyak butuh ion H+, kita serap banyak. Kalau misalnya nggak butuh banyak ya kita buang banyak. Oke? Proksimal baru ya, makin lama makin berjalan dia punya alur pasti makin dikit. Kenapa? Karena itu sudah diserap sebelumnya. Dari proksimal, oke, di proksimal terjadi ada penyerapan kembali. Selain penyerapan kembali, ini banyak bahan zat yang diserap. Salah satunya adalah glukosa, dan paling banyak glukosa diserap itu di sini. Oke? Kenapa glukosa diserap kembali? Kenapa glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat diserap kembali? Karena itu masih dipergunakan dalam tubuh. Glukosa dipakai buat metabolisme. Asam amino dipakai buat apa sih? Buat yang namanya nanti sintesis protein. Nah, kalian akan belajar di mana? Di kelas 12. Oke, vitamin dipakai buat apa? Dipakai buat pekerjaan enzimatis. Oke, itu nanti pakai vitamin. Tapi vitamin yang kita butuhkan dalam itu ya, itu adalah kebutuhan kita, tapi yang bukan esensial. Ya, nanti ya kalian akan lebih paham lagi. Oke, next, setelah dari proksimal banyak penyerapan kembali yang terjadi. Terus di sini proksimal juga ya, di urea, asam urat, kreatinin, obat-obatan dibuang lagi dari kapiler darah ke tubulus untuk dibuang, diteruskan ke lengkung Henle. Oke, lihat lengkung Henle ada yang tipis sama yang tebal. Yang tipis itu umumnya yang nyerap itu, yang diserap kembali itu adalah H2O. Oke, kenapa? Karena kita butuh cairan tubuh. H2O itu sangat banget dia berperan. Oke, kita punya reaksi-reaksi dalam tubuh. H2O, kalian tahu nah, kita sebagai manusia 80%-nya itu air, tapi tergantung. Kalau misalnya kita butuh banyak, diserap banyak. Kalau misalnya nggak butuh banyak, diserap dikit. Oke, kemudian masih ada lagi urea yang dari kapiler dibuang lagi ke tubulus. Kenapa? Karena urea kita nggak perlu lagi, kita nggak pakai. Oke, next kita lihat naik ke atas masih terjadi penyerapan ion-ion. Oke, kita punya ini ya, di simulasi ditunjukkan tuh yang diserap itu hanya lihat yang naik, yang naik kan, lihat yang putih-putih out, oh my god, it's white, putih-putih keluar kan, dituliskan hanya sodium kan, tapi sebenarnya bukan cuma sodium doang. Nah, oke, ada juga ion-ion lain selain sodium kayak natrium, kalium, klorin, itu masih diserap kembali. Oke, next. Sampai ke distal. Di distal masih apa? Ion-ion lagi masih diserap. Tapi bukan cuma ion doang, ion sama air. Tapi mostly water. Oke, air yang paling banyak diserap. Jadi masih lihat ya, dia sangat sangat konsisten dengan kita punya video di sini, simulasi. Oke, kita lihat di sini kita punya distal. Ya, di sini kan ditunjukkan cuma apa? Cuma water kan, biru-biru, cuma air yang diserap kembali. Tapi sebenarnya itu nggak cuma air doang. Tapi lebih banyak air sih daripada si ion-ion Na+, Cl- atau ini karbonat. Oke. Next, pada saat udah mau masuk ke tubulus pengumpul, oke, lihat di tubulus pengumpul ini, ya masih ada juga yang akan dibuang H+, K+, amonia. Oke. Nah, ini di punya gambar ini kalian bisa cari di YouTube lagi. Di Google ya. Kalian Google saja nephron system ya, dia akan muncul ini ya. Jadi dia punya gambar di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dia punya bentuk, ini udah sangat mewakili. Artinya Bapak nggak perlu jelasin, kalian juga bisa lihat zat-zat mana yang dia serap. Oke. Kalau kita balik ke sini, kita udah bisa menjawab yang nomor 1.
Area di mana glukosa secara dekat lagi. Area mana glukosa secara selektif direabsorpsi oleh kapiler darah. Bagian mana? Dan kita tahu berdasarkan kita punya pembahasan sebelumnya, glukosa di mana? Teng tereng tereng tereng. Ada di sini. Peng 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 peng. Oke, di bagian apa? Tubulus contortus proximal. Oke, berarti kalau Bapak akan tuliskan teneng balik ke sini, ada di mana nah? Ada di bagian sini. Q. Oke, tubulus contortus proximal ada di Q. Berarti area mana glukosa secara reabsorpsi? Nah, ada di sini. Bapak mana ini? Select. Sorry. Komen typewriter. Tiding. Terus Bapak klik isi Q. Salah. Q. Area di mana glukosa secara selektif adalah Q karena merupakan tubulus contortus proximal. Oke, nah tapi yang di soalnya kalian tuh nggak perlu jelasin, tulis aja Q ya, sudah benar. Oke, next. Ini tuh yang paling harus dijelasin lagi. Terus yang B, bagian-bagian nefron yang terdapat, Ups. Oh my god, susah banget ini, bingung saya. Oke ya, bagian-bagian nefron yang terdapat pada korteks dan bagian-bagian nefron yang terdapat pada medula. Oh Pak, kok bisa muncul medula? Di penjelasan sebelumnya Bapak udah bilang korteks. Ini nah. Aturannya